Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan apa itu teknik dari populasi dan sampel. Oke, pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota-anggota saya, yaitu saya sendiri, Fani Salsabila, kedua itu ada Aldi Aditya Arnis, ketiga yaitu ada Iza Tunaza, keempat itu adalah Sela Sazuna Lubis, dan kelima itu adalah Deani Salsabila. Oke, untuk menjelaskan apa itu dari populasi, akan dijelaskan oleh Izatun Nazwa. Izatun Nazwa, waktu dipersilahkan. Oke, terima kasih moderator Panisa Salbila. Saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari populasi. Menurut Sugiono menyatakan bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi, populasi bukan hanya orang, tetapi juga benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek atau subjek tersebut, namun meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh objek atau subjek itu. Namun berbeda lagi dengan Margono. Margono menyebutkan bahwa populasi adalah seluruh data dan menjadi perhatian kita dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang kita tentukan. Jadi, populasi berhubungan dengan data, bukan manusianya. Kalau setiap manusia memberikan suatu data, maka banyaknya atau ukuran populasi akan sama dengan banyaknya manusia. Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Begitu juga menurut Ari Kunto. Namun, menurut Kerlinger menyatakan bahwa populasi merupakan semua anggota kelompok orang, kejadian, atau objek yang telah dirumuskan secara jelas. Nazir juga berkata, menyatakan bahwa populasi adalah kumpulan dari individu dengan kualitas serta ciri-ciri yang telah ditetapkan. Kualitas atau ciri tersebut dinamakan sebagai variabel. Sebuah populasi dengan jumlah individu tertentu dinamakan populasi finite. Sedangkan jika jumlah individu dalam kelompok tidak mempunyai jumlah yang tetap ataupun jumlahnya tidak terhingga disebut sebagai populasi infinite. Misalnya nih, jumlah petani dalam sebuah desa adalah populasi infinite. Nah, sebaliknya jumlah pelemparan mata dadu yang terus-menerus merupakan populasi infinite. Dengan itu adalah pengertian dari populasi. Oke, yang lain juga pengertiannya diungkapkan oleh Nawawi. Populasi ialah menyebutkan bahwa populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari manusia, benda-benda, hewan, tumbuhan, gejala-gejala, nilai tes, atau peristiwa-peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu di dalam suatu penelitian. Nah, kaitannya dengan karakteristik tertentu dalam suatu penelitian ini adalah populasi yang dibedakan. Menurut saya hanya itu pengertian dari populasi. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih moderator. Oke, terima kasih Izatun Nazwa telah menjelaskan apa itu populasi. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Sela Sazwana Lubis. Sela, waktu dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator telah memberikan saya kesempatan. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbedaan kedua populasi. Jadi menurut Margono di tahun 2004, populasi dapat dibedakan menjadi dua hal, yaitu ada populasi teoritis, yaitu theoretical population, dan juga ada populasi yang tersedia atau accessible population. Nah, yang pertama kita akan bahas populasi teoritis. Populasi teoritis ini yaitu sejumlah populasi yang batas-batasnya ditetapkan secara kualitatif. Kemudian, agar hasil penelitian berlaku juga bagi populasi yang lebih luas, maka ditetapkan seperti contohnya yaitu guru yang berumur 25 tahun sampai dengan 40 tahun, dan atau guru yang program S1 dan juga guru yang jalur skripsi dan juga lain-lain. Nah, selanjutnya yang kedua saya akan membahas tentang populasi yang tersedia. Nah, populasi yang tersedia ini yaitu sejumlah populasi yang secara kuantitatif dapat dinyatakan dengan tegas. Misalnya, guru sebanyak 250 di Kota Bandung terdiri dari guru-guru yang memiliki karakteristik yang telah ditetapkan dalam populasi teoritis.
Dan selanjutnya, Margono di tahun 2004 juga menyatakan bahwa persoalan populasi penelitian harus dibedakan ke dalam sifat-sifat berikut ini, yaitu ada populasi yang bersifat homogen dan juga ada populasi yang bersifat heterogen. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang populasi yang bersifat homogen. Populasi yang bersifat homogen itu yakni populasi yang unsur-unsurnya memiliki sifat yang sama, sehingga tidak perlu dipersoalkan jumlahnya secara kuantitatif. Contohnya, seorang dokter yang akan melihat golongan darah seseorang, maka ia cukup mengambil setetes darah saja. Dokter itu tidak perlu mengambil satu botol darah sebab setetes dan sebotol darah hasilnya akan tetap sama saja. Yang kedua, ada populasi yang bersifat heterogen, yaitu populasi yang unsur-unsurnya memiliki sifat atau keadaan yang bervariasi, sehingga perlu ditetapkan batas-batasnya, baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Penelitian di bidang sosial yang objeknya manusia atau gejala-gejala dalam kehidupan manusia menghadapi populasi yang heterogen. Sekian dari saya, kembali ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih Selsa Zona Lubis telah menjelaskan. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Aldi Aditya Arnis. Aldi, waktu dipersilahkan. Terima kasih moderator atas waktunya. Selanjutnya yaitu adalah apa itu sampel? Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Pendapat yang senada pun dikemukakan oleh Sugiono pada tahun 2001. Ia menyatakan bahwa sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena dana, tenaga, dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan dilakukan untuk populasi. Untuk itu, sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif. Menurut Margono, beliau menyatakan bahwa sampel adalah sebagian dari populasi. Sebagai contoh, monster yang diambil dengan menggunakan cara-cara tertentu. Lalu, Hadi menyatakan bahwa sampel dalam suatu penelitian timbul disebabkan hal berikut. Pertama, peneliti bermaksud mereduksi objek penelitian sebagai akibat dari besarnya jumlah populasi, sehingga harus meneliti sebagian saja. Yang kedua, penelitian bermaksud mengadakan generalisasi dari hasil-hasil penelitiannya, dalam arti mengenakan kesimpulan kepada objek, gejala, atau sebuah kejadian yang lebih luas. Sampel dalam penelitian dilakukan dengan berbagai alasan. Menurut Nawawi, mengungkapkan beberapa alasan tersebut, yaitu pertama, ukuran populasi. Dalam hal populasi, tak terbatas atau tak terhingga, berupa parameter yang jumlahnya tidak diketahui dengan pasti, pada dasarnya bersifat konseptual. Karena itu, sama sekali tidak mungkin mengumpulkan data dari populasi seperti itu. Demikian juga dalam populasi terbatas atau terhingga yang jumlahnya sangat besar. Tidak praktis untuk mengumpulkan data dari populasi 50 juta murid sekolah dasar yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia, misalnya. Lalu yang kedua, B, masalah biaya. Besar kecilnya biaya tergantung juga dari banyak sedikit objek yang diselidiki. Semakin besar jumlah objek, maka semakin besar biaya yang diperlukan. Lebih-lebih bila objek itu tersebar di wilayah yang cukup luas. Oleh karena itu, sampling ialah cara untuk mengurangi biaya. C. Masalah waktu. Sampel selalu memerlukan waktu yang lebih sedikit daripada meneliti menggunakan populasi. Sehubung dengan hal itu, apabila waktu yang tersedia terbatas dan hasil yang diinginkan dengan segera, maka sampel dalam hal ini lebih tepat untuk digunakan. D. Percobaan yang sifatnya merusak. Banyak penelitian tidak dapat dilakukan pada seluruh populasi karena dapat merusak atau merugikan. Misalnya,
Tidak mungkin mengeluarkan semua darah dari tubuh seseorang pasien yang akan dianalisis keadaan darahnya. Juga tidak mungkin mencoba seluruh neon untuk diuji kekuatannya. Karena itu, penelitian harus dilakukan hanya pada sampel. Masalah ketelitian. Salah satu segi yang diperlukan agar hasil cukup dapat dipertanggungjawabkan. Ketelitian dalam hal ini meliputi pengumpulan, pencatatan, dan analisis data. Boleh jadi peneliti akan bosan dalam melaksanakan tugasnya. Untuk menghindarkan itu semua, penelitian terhadap sampel memungkinkan suatu meneliti agar teliti. Lalu terakhir, masalah ekonomis. Pertanyaan yang harus selalu diajukan oleh seorang peneliti ialah apakah kegunaan dari hasil penelitian sepadan dengan biaya, waktu, dan tenaga yang telah dikeluarkan? Jika tidak, mengapa harus dilakukan penelitian? Dengan kata lain, penelitian sampel pada dasarnya akan lebih ekonomis daripada penelitian populasi. Sekian penjelasan saya, balik ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Aldi Aditya Arnis telah menjelaskan secara baik. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Deani Sasadila. Deani, waktu dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Nah, di sini saya akan menjelaskan macam-macam teknik sampling. Jadi, teknik sampling ini ada terdiri atas dua macam, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Jadi, menurut Sugiono pada tahun 2021, beliau menyatakan bahwa probability sampling adalah teknik sampling yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Pernyataan ini berarti bahwa teknik sampling yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Artinya semua populasi dapat menjadi sampel. Selanjutnya, untuk non-probability sampling, menurut Sugiono pada tahun 2021, adalah teknik yang tidak memberi peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Pernyataan ini berarti bahwa teknik yang tidak memberi peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Artinya, untuk non-probability sampel ini, populasi itu dipilih. Tidak semua anggota bisa menjadi populasi. Untuk contohnya, agar lebih mudah dipahami, misalnya ada siswa kelas 11, artinya untuk probability sampling, semua siswa bisa menjadi sampel untuk probability sampling karena semua anggota bisa untuk menjadi sampel, baik siswa laki-laki maupun siswa perempuan. Sedangkan contoh untuk non-probability sampling ini, misalnya hanya siswa laki-laki dari kelas tadi aja yang boleh diambil, sedangkan siswa perempuan itu tidak. Seperti itu perbedaannya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Saudari Deani Sasadila yang telah menjelaskan teknik sampling. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri dari macam-macam dari probability sampling. Itu ada simple random sampling, proportionate sampling, area atau cluster sampling, sampling berdaerah. Itu kedua adalah sampling non-probability, sampling sistematis, sampling kuota, sampling accidental, purposive sampling, sampling jenuh, dan snowball sampling. Oke, di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari sampling probability itu sendiri, yaitu pertama adalah simple random. Oke, simple random itu tersendiri adalah, kalau kata Sugiono menyatakan simple atau sederhana, karena pengambilannya itu
berdasarkan sampel anggota populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata dan ada dalam populasi itu. Oke, untuk demikian, setiap unit sampling sebagai unsur populasi yang terpencil memperoleh peluang yang sama untuk menjadi sampel atau untuk mewakili populasi itu sendiri. Cara demikian, bila anggota populasi dianggap homogen, teknik ini dapat dipergunakan bila mana jumlah unit sampling di dalam suatu populasi tidak terlalu besar. Misalnya, populasi terdiri dari 500 orang mahasiswa program S1, untuk memperoleh sampel sebanyak 150 orang, dari populasi tersebut digunakan teknik ini, baik dengan teknik cara undian, ordinal, maupun tabel bilangan random. Teknik ini dapat digambarkan dengan bentuknya seperti kedua lingkaran, dan itu adalah populasi homogen. Keduanya itu saling berhubungan, diambil secara random, yang bulatan kedua itu sampel yang representatif. Oke, yang B itu proportionate sampling. Margono menyatakan bahwa sampling ini biasanya digunakan pada populasi yang mempunyai susunan bertingkat atau berlapis-lapis. Teknik ini digunakan bila populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional. Oke, yang itu adalah selanjutnya adalah simple random sampling. Simple random sampling ini sendiri yang itu sampelnya diambil secara random dengan menggunakan teknik yang random sama seperti yang simple random pada di atas saya jelaskan. Dan yang terakhir itu adalah area cluster atau sampling, yaitu menggunakan teknik secara cluster random sampling. Teknik ini digunakan bila mana populasi tidak terdiri dari individu-individu, melainkan terdiri dari kelompok-kelompok individu atau cluster. Teknik sampling daerah digunakan untuk menentukan sampel bila objek yang akan diteliti atau sumber data yang sangat luas, misalnya penduduk dari suatu negara, provinsi atau kabupaten. Untuk menentukan penduduk mana yang akan dijadikan sumber data, maka pengambilan sampelnya berdasarkan daerah populasi yang telah ditetapkan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sampling non-probability. Pertama itu adalah sampel sistematis. Sugiono menyatakan bahwa sampling sistematis adalah teknik penentuan sampel berdasarkan urutan anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Oke, misalnya anggota populasi terdiri dari 100 orang, dari semua anggota itu diberi nomor urut, yaitu nomor 1 sampai dengan 100. Pengambilan sampel dapat dilakukan dengan nomor ganjil saja, genap saja, atau kelipatan bilangan dari tertentu. Misalnya kelipatan dari bilangan 5. Maka diambil sebagian sampel ada 5, 10, 15, 20, sampai 100. Selanjutnya itu adalah sampling kuota. Sampling kuota adalah teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu dari jumlah atau kuota yang diinginkan. Margono menyatakan, dalam teknik ini, jumlah populasi tidak diperhitungkan akan tetapi diklasifikasikan dalam beberapa kelompok. Sampel diambil dengan memberikan jatah atau quorum tertentu kepada kelompok. Pengumpulan data dilakukan langsung pada unit sampling. Setelah jatah terpenuhi, pengumpulan data dihentikan. Sebagai contoh, akan melakukan penelitian terhadap pegawai golongan 2 dan dilakukan secara berkelompok. Setelah itu, maka ditentukan 100 dan jumlah anggota penelitian berjumlah 5, maka setiap anggota peneliti dapat memiliki sampel secara bebas sesuai dengan karakteristik yang ditentukan atau golongan 2 sebanyak 20 orang. Oke, yang selanjutnya itu adalah sampling accidental. Sampling accidental itu sendiri adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan.
yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel. Bila dipandang orang yang kebetulan ditemui, itu cocok sebagai sumber datanya. Oke, penelitian menurut Margono menyatakan bahwa dalam teknik ini pengambilan sampel tidak ditetapkan terlebih dahulu. Peneliti langsung mengumpulkan data dari unit sampling yang ditemuinya. Misalnya, peneliti datang ke tempat umum mengenai pemilu dengan menggunakan setiap warga yang telah dewasa sebagai unit sampling. Peneliti mengumpulkan data langsung dari setiap orang dewasa yang dijumpainya, sampai jumlah yang diharapkan terpenuhi. Oke, yang selanjutnya itu adalah sampling purposive. Bahwa sampling purposive ini adalah teknik penentuan sampel dengan mempertimbangkan tertentu. Sampling ini pemilihan berkelompok subjek dalam purposive sampling didasarkan atas ciri-ciri tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Dengan kata lain, unit sampling yang dihubungkan sesuai dengan kriteria tertentu yang diterapkan berdasarkan tujuan penelitiannya. Misalnya, akan melakukan penelitian tentang disiplin pegawai, maka sampel yang dipilih adalah orang ahli dalam bidang kepegawaian saja. Oke, selanjutnya itu adalah sampling jenuh. Sampling jenuh ialah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan hanya sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang. Istilah lain sampel jenuh adalah sensus, di mana semua anggota populasi dijadikan sampel. Ini dapat kita temui ketika orang datang ke rumah tuh sebagai sensus untuk mendata warga-warga. Oke, yang terakhir itu adalah snowball sampling. Snowball sampling ialah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian sampel ini disuruh memilih teman-temannya untuk menjadikan sampel. Dan begitu seterusnya, sehingga jumlah sampel semakin banyak, ibarat bola salju yang menggelinding, maka makin lama makin besar. Pada penelitian kualitatif banyak digunakan sampel purposive dan snowball. Oke, sekian dari penjelasan kami tentang teknik sampel dan populasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.